Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat 31, topik renungan kita hari ini adalah Kasihilah musuhmu. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Renungan Kristen untuk para bapak ibu lanjut usia, atau lansia.
Renungan ini bisa digunakan untuk ibadah lansia selama sepekan ini. Renungan ini bisa jadi referensi bahan khotbah atau renungan para lansia. Ibu, Bapak lansia yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kita sebagai lansia tak pernah luput dari berbagai tantangan dan pergumulan. Walaupun dalam menjalani hidup ini kita telah banyak menabur kebaikan, tapi ternyata kita masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Banyak sudah buah-buah kebaikan yang telah kita tabur, dan mungkin itu pun sudah kita tuai saat ini. Tapi mungkin ada juga kebaikan yang kita tabur, justru membuat kita sakit hati, kecewa bahkan putus asa. Sebagai orang beriman kepada Tuhan kita terus berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena itu teruslah sebagaimana tema saat ini, kasihilah musuhmu dan ibu, Bapak lansia yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, melakukan apa yang baik walaupun kadang itu tidak dihargai, berbuatlah baik. Bacaan Lukas 6 ayat 27-36 merupakan bagian pengajaran Yesus yang disampaikan saat berada di Galilea. Di mana dalam pelayanan yang dilakukan Yesus ini, banyak mujizat yang dilakukannya, di samping itu murid-murid yang dipanggilnya. Terus diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Saat kita mencermati bacaan ini ada seruan yang disampaikan Yesus yaitu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, serta berdoa bagi yang mencaci kamu. Pertanyaan untuk kita, apakah seruan Yesus ini mampu kita wujud nyatakan dalam menjalani hidup ini? Apa mungkin? Seruan ini bukan hanya sebatas perintah, tapi suatu perintah untuk dilakukan. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, mengasihi dengan sungguh-sungguh, kasih jangan pura-pura, kasih tanpa batas. Sebagai orang beriman kita terus diingatkan melalui firman Tuhan untuk senantiasa membenci kejahatan dan terus-menerus mengejar kebaikan. Di samping itu, dalam melakukan kebaikan, janganlah kita mengharapkan sesuatu di balik yang kita perbuat. Tetapi sebagaimana yang diteladankan Yesus bagi kita, meski dihina, disiksa, dicaci maki, menderita, dibuli, tetapi justru yang dilakukan oleh Yesus, berdoa memberi pengampunan bagi mereka yang melakukan kejahatan bagi Yesus. Ya, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak mendendam ataupun membalas apa yang mereka perbuat terhadap Dia. Kemudian Yesus mengajarkan, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga mengambil bajumu. Pasti sekilas kita akan menjawab sesuatu yang di luar nalar kita. Mana mungkin saat pipi kiri ditampar lalu kita akan bilang lagi ini itu kanan tampar lei, atau orang so ambe torang pe baju torang kase ini ambe jo samua. Realita yang akan jadi pasti kita akan balik balas apa yang orang perbuat bagi kita. Sebagaimana hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tapi justru dalam perenungan kita saat ini Yesus mengajarkan hukum kasih, yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Allah mengalahkan ego dan sifat buruk tanpa kita merasa kalah, tapi bagaimana mengasihi dengan penuh ketulusan, mengampuni orang yang menyakiti kita. Sebab pembalasan itu hakku, demikianlah firman Tuhan. Yesus pun mengajarkan tentang hidup saling melengkapi satu dengan yang lain tanpa menuntut balas kebaikan yang telah kita perbuat. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Yesus dan itulah jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Firman ini terus mengingatkan kita bagaimana mengasihi musuh kita dan berbuat baik terhadap mereka. Hal ini mungkin tak mudah untuk kita lakukan, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus hidup saling mengasihi, saling memaafkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita saling mendoakan dan memberkati mereka yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah kebaikan, jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita.
Memang terkadang sulit untuk memaafkan orang yang berlaku jahat terhadap kita. Bahkan ada yang tidak dapat memaafkan sampai akhir hidup. Hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Ibu, Bapak lansia yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Menikmati kehidupan sampai di usia lanjut ini tidaklah mudah. Tapi sebagai orang beriman kita percaya boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Perenungan saat ini kita terus mengingatkan bagaimana menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu cece kita dengan melakukan hal-hal yang baik, yaitu mengajarkan untuk saling mengasihi satu dengan lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagaimana tema, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, mendoakan, memberkati musuh dan hal itu telah dicontohkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kasih Tuhan mengalahkan segala-galanya. Ketika kita masih diberi kesempatan dalam menjalani hidup ini, pergunakanlah sebaik-baiknya. Hidup yang Tuhan beri jangan sia-siakan. Semoga kita semua dimampukan untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah berkat bagi sesama, maka berkat-berkat Tuhan pun akan mengalir di tengah kehidupan kita. Lansia diberkati untuk jadi berkat. Kasihilah musuhmu. Mengasihi musuh adalah pekerjaan yang sulit karena mengasihi orang baik saja susah melakukannya. Namun prinsip kekristenan berbeda dari prinsip dunia ini. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat demikian? Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan, diejek, diludahi, dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, tapi berdoa bagi mereka. Kejahatan tidak akan dapat ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi kebaikanlah yang mampu mengalahkan kejahatan. Mungkin kita berkata, saya adalah manusia biasa, mustahil bisa mengasihi musuh. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa kita harus mengasihi? Pertama, karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kalau Yesus tidak pernah turun ke dunia sebagai manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan mengucurkan darahnya, kelak kita tidak akan dapat berdiri di hadapan Tuhan tanpa bercacat celah. Ketika kita masih berdosa, Tuhan mengutus anak tunggalnya sebagai korban pengganti dosa-dosa kita, sebab Ia sangat mengasihi kita. Kedua, untuk menghilangkan rintangan doa. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dalam ayat ini, Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya berdamai. Altar melambangkan doa, sebagai jalan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita hendak mempertahankan hubungan yang baik dengan Tuhan, dan ingin agar Ia menerima persembahan kita, maka kita harus berdamai dahulu dengan mereka yang berseteru dengan kita. Tuhan hanya akan menerima doa dan persembahan kita kalau hal ini telah kita lakukan. Ketiga, karena Tuhan mengampuni apabila kita juga mengampuni orang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika kita dapat memaafkan orang lain, maka kelak ketika kita bersalah kepada orang lain, orang itu pun mungkin sekali memaafkan kita juga.
Hanya dengan siklus yang positif ini hubungan antara sesama manusia tetap harmonis. Dan dengan menghilangkan penghalang yang disebabkan oleh dosa di antara Tuhan dan kita akan memperoleh pengampunannya atas kesalahan-kesalahan kita, dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Keempat, karena dengan mengasihi sesama-sama artinya dengan kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Banyak orang berjerih lelah dalam ibadah mereka kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti dengan apa yang diperintahkan Yesus. Untuk menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan, mereka membaca Alkitab, bersekutu dan berdoa, dan memuji nama-Nya setiap hari. Tetapi kasih mereka tidak penuh, karena mereka tidak mengasihi orang lain tanpa syarat. Seringkali mereka terus memelihara dendam dan membenci orang lain, dan mereka mempunyai banyak musuh. Terdapat perbedaan mencolok antara bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan dengan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Yohanes membahas hal ini saat ia berkata, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta." Kasih yang kita ungkapkan kepada saudara kita adalah cara terbaik untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita telah mengetahui alasan-alasan mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita, tetapi bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengasihi dengan tulus. Banyak orang mengira menerima perlakuan musuh kita dan tetap diam sudah cukup. Di dalam hati mereka mungkin membenci orang-orang yang bersalah kepada mereka, tetapi mereka dapat memendamnya dan tidak menunjukkannya kepada musuh-musuh mereka. Mereka kemudian mungkin mengatakan hal yang buruk-buruk tentang orang-orang itu karena berusaha melepaskan sedikit rasa frustasi atau berusaha mendapatkan dukungan orang lain. Mereka mungkin kesulitan tidur atau tidak nafsu makan selama mereka memikirkan kejadian yang tidak menyenangkan itu. Mereka merasa menderita karena mereka sebenarnya belum mengampuni orang-orang itu. Ini bukanlah apa yang diajarkan Yesus tentang mengasihi musuh-musuh kita. Ia mengajarkan kita untuk sepenuhnya mengampuni mereka dari lubuk hati, dan agar mereka merasakan kasih kita, sehingga kita dapat mengubah mereka menjadi sahabat kita. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Yesus menekankan perlunya sungguh-sungguh memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tidak hanya berdamai secara pasif. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita tidak hanya dapat mengampuni orang yang menamparkan kita, tetapi juga orang yang memukul kita dengan tongkat, atau bahkan berusaha membunuh kita. Hanya dengan kasih seperti inilah kita menjadi orang yang memikul salib bersama Kristus. Kedua, kita harus memberkati mereka. Tuhan akan menghakimi kita karena perkataan yang kita ucapkan sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya Paulus mendorong jemaat gereja Roma untuk, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ketika kita berbicara tentang perbuatan mengasihi musuh, kita harus mengingat ayat ini, siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Biasanya kita melihat pernyataan-pernyataan kasih bagi musuh kita sebagai hal yang mustahil. Tetapi tidak cukup kita hanya sekadar mengasihi demi menjaga sandiwara perdamaian, kita juga harus lebih lanjut memohon kepada Tuhan untuk memberkati musuh kita. Ajaran ini tidak dapat ditemukan dalam buku-buku lain, kecuali Alkitab, yang mengajarkan kasih sejati. Sebelum Saint Vanus mati demi Yesus, ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saint Vanus juga manusia seperti kita, dan ia merasakan sakit saat ia dianiaya. Tetapi bukannya meminta Tuhan membalaskan nyawanya, ia malah memohon agar Tuhan tidak menanggungkan kesalahan itu kepada mereka. Kasih seperti inilah yang harus dimiliki setiap orang Kristen. Allah kita adalah kasih, dan Ia ingin agar kita juga memiliki kasih-Nya. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengabarkan Injil dan menyambut setiap keluarga. Jika keluarga itu layak, maka damai akan turun atas mereka. Tetapi jika sebaliknya, maka damai itu akan kembali kepada murid-murid, sebab hanya berkatlah yang diberikan, bukan kutukan. Ketiga, kita harus mendoakan mereka. Kelihatannya mengasihi musuh kita lebih banyak dan memberkati mereka sudah lebih dari cukup, tetapi itu masih belum sepenuhnya, karena kita juga harus mendoakan mereka. Kita adalah manusia yang seringkali lemah, dan kadang-kadang kita bertindak sembrono, terpancing emosi, dan juga meremehkan orang lain dan memandang mereka dengan benci. Segala kelemahan ini menjurus pada kemungkinan perseteruan. Karena itu, saat mendoakan musuh-musuh kita, sesungguhnya kita juga mendoakan diri kita sendiri. Kita harus dapat mengakui kesalahan-kesalahan kita dan saling mendoakan untuk dapat berkenan di mata Tuhan. Keempat, kita jangan bersukacita atas kemalangan mereka. Amsal 24 ayat 17-18 menuliskan, "Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu." Betapapun menyebalkannya musuh kita, kita harus menerima apa yang terjadi tanpa menyalahkan mereka. Kalau tidak, kita akan merasakan marah, frustasi, dan ingin membalas dendam. Paulus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas, tetapi memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menghakimi. Karena pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dengan berbuat baik kepada musuh kita, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Apabila kita melihat musuh kita sedang menerima hukuman atau ditegur Tuhan, kita tidak boleh merasa senang karenanya. Sebaliknya, kita harus mempunyai hati yang simpatik, agar Tuhan tidak memindahkan murkanya kepada kita. Karena itu, marilah terus melatih diri kita untuk mampu mengasihi para musuh kita agar kita semakin menjadi sama seperti Kristus. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak? Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah.
tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada 3 tipe manusia, yakni: tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini. Hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka. Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerahnya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh, maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas, hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti: pertama, tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu tatkala kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi, celaka atau gembira, pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan.
Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia, walau mereka bergelimang harta. Prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya: jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope khotbah minggu ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni: pertama, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita, setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan: akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan, agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita, agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan datang bersujud menyembah Dia. Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian, jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firman-Nya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu,
Dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya. Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab, upahmu akan besar di kerajaan sorga. Renungkan, apa yang hendak kita lakukan dalam menjalani kehidupan saat ini. Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan, sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja, dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan lingkungan kita? Marilah kita melakukannya. Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami.
Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.